Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 14. Judul dari perikop itu adalah ucapan syukur dan doa. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus mengucap syukur. Ya, di bagian pembuka, Rasul Paulus membuka bagian itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas iman dari jemaat-jemaat di Kolose. Kemudian Rasul Paulus juga mengabarkan atau menggambarkan kebesaran dari Kristus sebagai pencipta dan penebus. Lalu juga di bagian ada juga di situ bagian itu dia juga menekankan tentang pentingnya pengetahuan dan pertumbuhan rohani, khususnya bagi jemaat di Kolose pada saat itu. Dan di bagian akhir dia menutup bagian itu dengan menekankan pentingnya mengenali dan menghargai karya Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ayat menarik di bagian ini adalah ayat ini berbicara tentang mengucap syukur. Di ayat 3 dikatakan di sana bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, Rasul Paulus berdoa mengucap syukur kepada Allah untuk jemaat Kolose, karena Rasul Paulus melihat bahwa buah-buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu mulai muncul di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Hal ini juga mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting untuk kita menghargai semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, misalnya dalam jemaat Kolose, pertumbuhan rohani yang mereka alami tentu bukan karena mereka jauh lebih baik daripada yang lain, tapi karena anugerah Tuhan ada pada mereka. Dan untuk itulah Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan sehingga mereka atau jemaat Kolose bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Saudara, ucapan syukur akan mengajarkan kita banyak hal. Karena itu penting bagi kita untuk mengucap syukur. Dan dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan banyak sekali hal kenapa kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kita mengakui, menghargai setiap berkat Tuhan. Ya, pertumbuhan rohani yang dialami oleh jemaat Kolose itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan memberkati mereka dengan pertumbuhan rohani. Kemudian ucapan syukur juga bisa membuat kita menjadi lebih rendah hati. Ya, kita juga bisa mengakui Tuhan. Nah, untuk setiap apa yang kita alami, hal-hal yang baik yang kita alami, kita bisa mengakui bahwa Tuhan yang bekerja di baliknya. Karena itu ucapan syukur juga membuat kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur juga bisa menghadirkan sukacita ketika kita sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajarkan kita untuk mengasah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan.
mengasah sikap hati kita untuk bisa mudah mengucap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Luangkan waktu untuk mengenali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berkat Tuhan untuk kesehatan kita, untuk anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan belajarlah untuk bersikap positif dalam segala hal. Apapun yang kita alami, belajar untuk melihat karya Tuhan di balik semuanya. Dan saudara, marilah kita selalu mengakui ketergantungan Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Semua apa yang kita lakukan, kita harus melihat ada sisi di mana Tuhan bekerja. Dan sisi di mana Tuhan bekerja itu menjadi sangat vital bagi hidup kita. Kita mungkin bisa sukses dalam studi kita, tapi kalau Tuhan tidak kasih kepandaian kepada kita, Tuhan tidak kasih kesempatan kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa meraih kesuksesan itu. Kita mungkin bisa sukses dalam pekerjaan kita, ya, tapi karena Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita, tidak menganugerahkan kemampuan-kemampuan kepada kita, maka kita tentu tidak bisa meraih kesuksesan itu. Karena itu saudara, mengucap syukur berarti kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Dan ini sangat penting karena itu akan membentuk kita. Lalu apa akibat dari mengucap syukur? Ya, tadi dikatakan bahwa akibat dari mengucap syukur adalah kerendahan hati kita dibentuk. Hati kita akan dibentuk lebih untuk menghormati Tuhan, menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Dan juga mengucap syukur juga akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, karena itu kita perlu selalu membangun hubungan pribadi dengan Dia. Dan juga mengucap syukur juga mengubah hidup kita, cara pandang kita, hati kita menjadi lebih optimis dan lebih positif dalam menghadapi kehidupan. Saudara, kehidupan ini begitu banyak perubahan ya. Kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang ada yang buruk. Bahkan perubahan-perubahan yang baik pun kadang-kadang kita tidak mampu untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan itu. Dan kalau kita tidak bisa menghadapi perubahan-perubahan itu, kadang-kadang perubahan yang baik sekalipun itu bisa mengganggu kita. Ya. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita belajar melihat semua situasi dari sisi positifnya, di mana Allah bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan karena itu, mengucap syukur akan membentuk hati kita, membentuk kita menjadi lebih optimis, lebih mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan hidup. Karena itu saudara, marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur adalah cara di mana kita bisa melihat Tuhan di tengah semua situasi yang kita alami, baik situasi yang sulit maupun situasi yang menyenangkan bagi kita. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang bersyukur dalam segala situasi yang saudara hadapi? Marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah di balik semua situasi yang kita alami. Saudara, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga melindungi kami dalam istirahat malam sampai pagi ini Tuhan. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan bersyukur. Pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal sehingga kami bisa mampu melihat Engkau hadir dalam semua situasi yang kami hadapi Tuhan Yesus. Bentuk hati kami menjadi hati yang lebih merendahkan hati kami lagi di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, menghormati Engkau, dan selalu bergantung hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah membentuk hati kami menjadi hati yang rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini dari pagi sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.